setiap manusia. Sebagian besar dari legenda itu menggambarkan sosok atau makhluk yang memiliki kemiripan dengan manusia, seperti beberapa makhluk berikut yang dipercaya benar-benar pernah hidup di dunia nyata. Makhluk apa sajakah ini? Di mana mereka tinggal dan bagaimana kisah ceritanya? Pemirsa, inilah 7 legenda makhluk mirip manusia versi On The Spot. Makhluk pertama bernama Eberriman. Tubuh kaum Eberriman digambarkan mirip dengan tubuh manusia dengan perbedaan kaki yang mengarah ke belakang. Kaum Eberriman dipercaya menempati negara Eberriman di Gunung Imaus di salah satu daerah pegunungan Himalaya. Menurut kepercayaan, tempat tinggal kaum Eberriman sangat rahasia. Tidak ada yang pernah berhasil menyentuhnya. Jika seorang manusia berhasil memasuki daerah tersebut, hampir dipastikan ia tidak akan bisa keluar dari Eberriman karena udara di sana mengandung unsur aneh. Sehingga ketika manusia menghirup udara di Eberriman, orang tersebut dapat mengalami gejala aneh yang membuatnya tidak bisa lagi keluar dari Eberriman. Kaum ini tinggal bersama-sama dengan hewan-hewan liar. Meskipun kaki mereka terbalik, mereka mampu berlari sangat cepat. Dengan kaki terbalik ini, mereka juga bisa berjalan mundur dengan leluasa. Terkadang, kaum Eberriman menggunakan topeng di belakang kepala mereka, sehingga orang mengira bahwa bagian kepala itu adalah wajah mereka. Lalu benarkah Eberriman benar-benar ada? Sejauh ini, belum ditemukan bukti sahih tentang keberadaan mereka. Pada mitologi Zulu, ada kisah manusia yang sangat kecil tinggal di bawah rumput. Makhluk ini bernama Abattoir. Mereka memiliki gaya hidup nomaden dan suka berburu. Mereka mengendarai semut sebagai tunggangannya. Abattoir sangat sensitif terhadap ukuran tubuhnya. Karena itu, jika seorang manusia kedapatan melihat seorang Abattoir, makhluk ini akan bertanya kepada manusia yang melihat, "Dari mana kita pertama kali melihat saya?" Sang manusia harus menjawab dengan mengatakan bahwa ia melihat dari gunung atau daerah yang jauh. Jika salah menjawab, Abattoir akan mencoba membunuh manusia itu dengan racun. Masyarakat Zulu percaya bahwa Abattoir hidup di tanah, dan jika manusia tidak sengaja menginjak Abattoir, maka ia akan mengalami hari yang buruk. Kaum mirip manusia sangat mini ini akan mentolerir jika melihat mereka adalah balita, penyihir, dan wanita hamil. Jika Abattoir dilihat oleh ibu hamil, itu tandanya konon sang ibu bisa memastikan jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Jika ibu hamil ini melihat Abattoir laki-laki, maka bayi yang dikandungnya adalah laki-laki. Makhluk mitologi mirip manusia selanjutnya adalah elf atau kaum peri. Mereka sangat mirip dengan manusia, hanya saja bertubuh kecil dengan daun telinganya sedikit lancip. Kaum peri ini dipercaya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia. Selain itu, mereka juga dianugerahi kekuatan magis yang bisa mereka gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun mencelakakan. Kaum elf dibagi menjadi 2, elf terang yang merupakan peri baik yang mau menolong manusia, dan elf gelap yang merupakan peri jahat. Pada mitologi Jerman, elf dianggap sebagai kaum semidewa. Beberapa dari mereka memungkinkan menikah dengan manusia. Namun kaum elf murni terkadang tidak menganggap keberadaan makhluk persilangan manusia dengan elf. Cyclops merupakan salah satu makhluk mitologi Yunani. Tubuh dan tingkah lakunya mirip dengan manusia, namun bermata satu. Banyak versi muncul menceritakan tentang Cyclops. Ada yang menganggap bahwa makhluk ini adalah 3 anak dari Uranus dan Gaia. Mereka dilempar ke Tartarus, namun dilepaskan oleh Zeus. Ketiga anak itu bernama Brontes, berarti guntur, Sterops, yang berarti kilat, dan Arges, yang berarti terang. Pada kisah lain, Cyclops merupakan kaum pandai besi yang menyalakan api vulkanik. Mereka lah yang membuat baju besi untuk para dewa dan dewi. Cyclops juga membuat senjata seperti panah dan busur milik Artemis, Trisula, dan Poseidon, dan helm milik Hades. Versi lain lebih terkenal adalah kisah Cyclops pada buku Odyssey karya Homer.
Dalam buku ini, Cyclops digambarkan sebagai kaum raksasa gembala yang menjadi penghuni goa. Goa tersebut ditumpangi oleh Odysseus bersama 12 anak buahnya ketika dalam perjalanan pulang. Bukannya menjamu tamu dengan baik, 2 anak buah Odysseus malah dimakan. Odysseus pun mencari akal agar bisa melarikan diri dari goa Cyclops, yang membuat mabuk salah satu kaum Cyclops dan mencungkil matanya. Setelah itu, mereka dapat melarikan diri dari goa. Orc adalah makhluk legendaris yang bertubuh besar dan buas. Postur tubuhnya mirip seperti manusia, namun kulitnya berwarna hijau. Seperti monster, wajah mereka digambarkan berbeda-beda. Ada yang mirip babi, kera, atau monster dengan taring panjang. Mereka senang makan daging dan terkadang memangsa bangsa sendiri seperti kanibal. Dalam cerita The Lord of the Ring, Orc dulunya merupakan bangsa peri. Namun karena mereka selalu dimasuki sifat benci, iri, dengki, dan sombong, mereka berubah menjadi buruk rupa dan buas. Kata Orc sendiri dihubungkan dengan setan, jin, atau monster. Dalam beberapa permainan, Orc biasanya dilukiskan berkulit hijau dan memiliki 2 taring yang panjang. Ukurannya lebih besar dari manusia dan sifatnya ganas. Selanjutnya adalah Ogre. Hampir mirip dengan Orc, Ogre digambarkan sebagai sosok buas dan berukuran lebih besar dari manusia. Wajahnya seperti monster dengan gigi taring mencuat keluar. Ogre biasa membawa sebuah pemukul batu yang besar dan berat yang di ujungnya ditanami besi-besi tajam. Nafsu makan mereka sangat besar. Ogre digambarkan sangat menyukai memakan daging dan daging favorit mereka adalah daging manusia. Dalam mitologi Yunani, ada seorang dewa yang bernama Ogerus yang mengutuk beberapa manusia menjadi makhluk mengerikan dan kejam yang dinamakan Ogre. Kaum Ogre ini sering menyiksa manusia